alatnya namanya RWD dan akupuntur dan pen akupuntur, dia bekerja pada jalur-jalur meridian. Ada sumbernya sama-sama listrik, alatnya namanya ECT ya di rumah sakit jiwa. Itu untuk pasien orang gangguan jiwa yang kambuh. Ada juga alatnya sumbernya sama-sama listrik, alatnya jenisnya macamnya bermacam-macam untuk fisioterapi. Di rumah sakit banyak yang dijualan bebas, itu banyak. Ada juga di salon-salon kecantikan yang besar untuk estetika, Pak. Kejut listrik untuk estetika itu ada. Harga alatnya 15-an juta untuk estetika. Bahkan di kitab para peruqyah, kitabnya ulama ruqyah, itu ternyata ada juga manfaat listrik untuk ruqyah. Ruqyah dengan sengatan arus listrik itu juga ada. Jadi memang terapi listrik ini banyak tergantung alatnya. Saya kemudian berpikir kembali, saya kembalikan ke sifat dasar listrik. Listrik itu mengalir ke semua yang bersifat konduktor. Betul nggak? Kalau yang tidak bisa dialiri listrik namanya isolator. Saya amati yang namanya meridian, otot, darah, saraf, sel-sel termasuk sel-sel kulit itu semua sifatnya konduktor. Jadi harusnya bisa ada satu alat saja untuk semuanya, karena semuanya sifatnya konduktor. Nggak perlu satu alat untuk meridian, satu alat untuk saraf, satu alat untuk ini macam-macam itu. Jadi bisa, karena konsepnya listrik itu mengalir ke semua yang bersifat konduktor, harusnya bisa satu alat untuk semuanya. Saya cari alat itu berarti harus alat yang canggih, Bapak sekalian. Ternyata saya ketemukan itu alat dengan metode injak seperti ini, dan saya kaji terus, muncul kaidah-kaidah, muncul teori-teori. Ternyata alat yang paling canggih itu adalah tubuh manusia. Karena di dalam tubuh manusia ini ada bagian-bagian tubuh yang fungsinya sama seperti komponen-komponen elektro, dan itu jauh lebih canggih. Jadi alat-alat ini, bioelektrik itu Pak, dari dua suku kata, bio dan elektrik. Bio itu makhluk hidup, elektrik itu setrum. Bioelektrik adalah terapi listrik yang menggunakan makhluk hidup sebagai alatnya. Siapa makhluk hidup itu? Terapis. Jadi kalau nanti ada orang yang mengatakan, saya punya alat yang lebih canggih pakai ini. Yang jenengan pegang itu bukan alat bioelektrik. Pinjam Pak Dua. Ini itu bukan alat bioelektrik. Ini tidak ada komponen elektro sama sekali. Alat bioelektrik itu adalah tubuh si terapis. Terus ini apa? Ini kabel sambung saja. Ini ada speaker Pak. Speakernya itu ya ini. Tapi speaker ini butuh kabel sambung supaya listrik bisa masuk. Paham ya? Ada televisi, ada kabelnya. Kalau jangan beli televisi, maksudnya itu televisinya atau kabelnya? Televisinya ya. Itu hanya kabel sambung saja supaya listrik bisa masuk. Ini sama, alat terapinya adalah kita, tubuh manusia. Alat B itu ini, jangan ini. Ini hanya kabel sambung saja. Kenapa harus ada kabel sambung? Karena kita nggak bisa nancap langsung Pak. Kan kita nggak bisa nancap langsung. Harus ada kabel sambungnya. Jadi jangan sampai salah. Saya nanti ada alat terapi listrik, alat bioelektrik lebih canggih. Alat bioelektrik itu adalah tubuh manusia dan dia jauh lebih canggih. Coba sedikit kita bandingkan. Pertama, kalau kita berurusan dengan listrik, tentu yang paling kita utamakan adalah keamanan. Dalam instalasi rumah pun yang perlu kita pikirkan adalah sekringnya dulu, ya, pengamanannya dulu. Fungsi sekring adalah memutus kalau nanti terjadi chaos bahasa saya, supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih parah. Jadi sekringnya putus. Allah itu untuk keamanan tubuh kita itu sudah menciptakan sebuah sekring alami. Namanya sistem gerak refleks. Sistem gerak refleks pada manusia ini fungsinya sama persis seperti sekring. Sekring itu memutus. Fungsi dari gerak refleks adalah memutus dengan kecepatan sepersekian detik terhadap bahaya yang mengancam.
misalnya kena sulut rokok, tanpa mikir sepersekian detik langsung akan tarik, tanpa mikir, karena lapornya dia nggak sampai otak Pak, hanya pada tulang sampai tulang belakang, direspon saraf-saraf motorik, dia langsung gerak tanpa mikir. Bayangkan kalau tidak ada sistem gerak refleks, kena sulut rokok, mikir dulu, ini mereknya apa? Nah, repot tadi. Itu nggak mikir. Aplikasi terhadap bioelektrik bagaimana terhadap terapi kita? Itu Bapak yang pegang itu ada 2 lempeng, positif dan negatif. Itu ya, nanti kita cek mana yang positif, mana yang negatif. Yang positif diinjak si terapis, yang negatif diinjak si pasien. Ini jarinya terapis, ini tangannya pasien. Pegang, set, injak, set. Kemudian kok tiba-tiba muncul bahaya. Ya. Bahaya apa? Pertama, misalnya kena petir, rumahnya kena petir. Kedua, ada arus besar dari PLN, bus satu kelurahan, barang-barang elektronik rusak semua. Itu ada kemungkinan bisa seperti itu. Ketika kita sebagai terapis menggunakan listrik, sekring alaminya bekerja, sistem gerak refleksnya bekerja. Baik si terapisnya maupun pasiennya, dia sama-sama menolak, orang mengatakan terpental. Ketika nanti itu sudah copot, kena petir, dus, ada hentakan, dia kaget, kaget Pak, cuman kaget saja, kaget itu. Ketika sudah terlepas antara positif dan negatif, itu tidak ada arus. Gitu nggih? Kalau yang sedang terapi, kita nanti nginjak positifnya saja, itu nggak kesetrum Pak. Kesetrumnya kalau kita nanti megang pasien yang bermuatan negatif, baru kesetrum. Kalau ini sudah terlepas, tidak ada arus, aman. Berikutnya misalnya bahaya bagaimana lagi? Misalnya teknisnya adalah pegang pasien, terus injak yang positif. Semakin diinjak semakin besar, kan gitu ya? Kok tiba-tiba kakinya kram? Waduh, kram, semakin tekan, kejepit meja lagi, nggak bisa diangkat. Apa yang terjadi? Gini, terus gimana ini? Gini, gitu Pak. Kemudian kebakar, jegerak-jegerak. Film kartun Pak. Silahkan nanti jenengan praktekkan, injak sekuat tenaga, tubuh jenengan akan mengukur sampai mana resistensi tubuh terhadap listrik. Injak sekencangnya, nanti kalau jenengan sudah nggak kuat, jarinya akan keriting gini. Lama-lama akan lepas dengan sendirinya. Tidak kemudian berdua tidak seperti itu. Ini akan lepas dengan sendirinya. Sekringnya bekerja. Bahkan kita setting misalnya langsung level 2. Level 2 itu dengan arus strum yang sangat besar. Dikasih kanebo, dibasahi sehingga nginjak strum langsung gede. Kalau jenengan baru belajar dipaksakan seperti itu, nginjak gitu Pak, tidak terjadi seperti itu. Yang terjadi adalah nginjak, kaki akan langsung gini. Otomatis, walaupun jenengan paksakan, ini akan gini sendiri, akan nolak dengan sendirinya. Tubuhnya nggak mau. Bahkan ketika yang di setting adalah pasiennya misalnya, kita sudah bisa kuat, strum yang besar kuat, kita strum. Pasien kan tidak negatif. Kalau pasien nanti sudah pada batasannya, ini kakinya akan geser-geser. Betul nggak? Kadang kakinya akan nggak kuat, menolak. Dia akan geser sendiri. Menolak arus itu Pak, dengan sendirinya. Kalau ini sudah lepas, berarti nggak ada arus. Jadi keamanannya luar biasa. Tubuh kita itu sudah ada sekring alami, tanpa harus kita mikir. Belum lagi salah SOP. Salah SOP itu harusnya pegang dulu, baru injak. Kan gitu ya? Kok ini nginjak dulu, baru megang. Apa yang terjadi? Selangat gitu Pak ya. Kaget. Walaupun disengaja. Misalnya, jangan kaget ya, saya injak. Tapi jangan kaget ya, saya sentuh ya. Tetap kaget Pak. Rasanya itu sangat gak enak sekali. Sakit Pak ya. Padahal di sini yang tersentuh itu tidak ada lukanya. Rasa sakit itu tidak ada di luka, tapi ada di hati. Lukanya dalam bentuk apa? Traumatik. Jadi bukan luka Pak. Jangan lihat sentuh gak ada lukanya, tapi rasa traumatik yang muncul. Peringatan dari Allah, jangan diulangi lagi. Rata-rata nggak mau Pak ya, kayak gitu ya. Rata-rata nggak mau, bukan ada lukanya, nggak ada lukanya. Sekring alami yang luar biasa.
Belum lagi nanti kita bermain listrik. Tadi saya dengar ini listriknya bagaimana? 220 langsung Pak. Ini nggak ada komponen elektrik sama sekali. 220 langsung disalurkan kepada tubuh kita. Ini 220 langsung Pak. Ini 220 langsung. Tapi di dalamnya ada komponen yang namanya resistor. Resistor itu penghambat. Tubuh kita nanti akan dialiri listrik 220, itu insya Allah aman kalau melalui bagian tubuh yang fungsinya sama seperti resistor. Apa itu? Letaknya ada di tumit, namanya kapalen. Tahu kapalen Pak? Semakin tebel kapalnya, semakin canggih resistornya Pak. Jadi bersyukurlah orang-orang yang punya kapal. Silakan coba. Jenengan pulaan kapal di mana, Pak? Di sawah katanya. Ketika ada orang yang selalu di sawah tidak pakai alas kaki, jalan-jalan di aspal nggak pakai alas kaki, Allah akan ciptakan kapal yang tebal. Diminta nggak? Allah akan ciptakan tanpa diminta. Untuk apa kapal itu fungsinya? Untuk melindungi saraf-saraf kaki dari bahaya apa? Panas, kerikil, dan lain sebagainya. Allah ciptakan kapal ini. Bagi orang yang setiap hari selama belasan tahun, mungkin puluhan tahun, kakinya diungkep pakai sepatu, pakai kaos kaki, orang-orang kantoran, kapalnya nggak akan tebel Pak. Itu akan tipis, empuk, giur-giur. Karena yang dibutuhkan bukan pengamanan, tapi sirkulasi udara. Allah ciptakan itu tanpa jenengan minta. Allah ciptakan. Sama ketika nanti panjenengan itu nerapi bioelektrik pakai lempengan itu diinjak di kapal itu sudah disetting sesuai dengan kemampuan tubuh panjenengan. Kalau nanti kemampuan sekian, batasan sekian, nanti tubuhnya akan nolak, kaki jenengan akan melenceng sendiri. Aman. Itu resistornya Pak. Belum potensiometernya. Potensiometer, semua ini ada potensiometernya. Kipasnya ada 1, 2, 3. Pen akupuntur ada potensiometer. Tubuh kita itu punya potensiometer yang jauh lebih canggih, jauh lebih akurat. Namanya perasaan. Kenapa penting? Karena kita tahu, kita punya perasaan, kita merasakan besarnya setrum yang masuk, besarnya setrum yang kita kirimkan ke pasien. Apakah itu penting? Apakah itu punya efek dalam akurasi? Sangat akurat, sangat penting. Karena apa? Satu pasien dengan pasien yang lain itu kebutuhan setrumnya kadang berbeda-beda. Pasien yang sama, coba perhatikan yang sudah praktek. Tangan kanan dengan tangan kiri, respon setrumnya pasti berbeda. Betul ya? Itu kita bisa merasakan karena alatnya adalah kita. Tapi kalau alatnya barang-barang elektronik, dia nggak bisa merasakan, apalagi laporan. Kita bisa merasakan, misalnya juga kita sentuh mata dua langsung, set kanan kiri, sini. Kita injak dalam sentuhan sumber yang sama, set. Harusnya setrumnya sama, tetapi seringnya setrumnya kadang besar yang kanan, kadang besar yang kiri. Tergantung apa? Sumbatannya. Yang banyak sumbatannya berarti banyak masalahnya. Kita bisa merasakan besarannya karena kita alatnya. Tapi kalau alat yang ada komponen elektriknya itu nggak bisa. Jadi akurasinya luar biasa, akurasi kita itu. Belum lagi ketemu pasien-pasien yang diabetes misalnya, yang kadar gulanya 400 sampai 600. Orang yang kadar gulanya sangat tinggi seperti itu Bapak sekalian, itu orang tidak bisa disetrum. Baru tahu ya, orang diabetes yang kadar gulanya tinggi itu tidak bisa disetrum Pak. PLN aja nggak tahu. Betul. Kalau PLN tahu, saya yakin syarat perekrutan karyawannya adalah orang diabetes. Karena pasang listrik nggak kesetrum. Kita tahu kenapa? Kalau kita nyetrum orang-orang pasien yang kadar gulanya sangat tinggi, kita setrum. Itu setrumnya itu kan cuma mental-mental di kita saja. Pasiennya kadang kok nggak ada setrumnya ya. Kadar gula dalam darah itu mempengaruhi Pak, sifatnya isolator. Semakin besar kadar gula di dalam darah, semakin sulit setrum itu masuk. Kalau yang kadar gulanya 200 itu masih bisa setrum masuk walaupun kita agak berat. Nanti lama-lama pun akan normal.
Nah, potensiometer itu yang namanya perasaan itu jauh lebih canggih dibandingkan potensiometer yang namanya klik-klik-klik 1, 2, 3, 4, 5. Jauh lebih akurat. Belum lagi sifat listrik yang kita salurkan. Kalau bagi bapak-bapak yang sudah, bapak ibu yang sudah belajar bioelektrik, walaupun jenengan itu besar-besar, langsung gede, tetap sifat setrumnya itu lembut. Lembut Pak setrumnya itu, kecil, besar, setrumnya itu lembut. Beda dengan terapi dengan alat listrik. Kadang sifat setrumnya kejut-kejut. Respon tubuh berbeda. Tubuh pasien itu akan meresponnya berbeda. Ketika lembut, yang muncul endorfin dan lain-lain. Ketika kedut, bahaya untuk jantung dan sebagainya. Jadi jangan samakan semua terapi listrik, karena rasa setrumnya itu pun berbeda. Kalau jenengan menyamakan semua terapi listrik sama, nggak usah belajar bioelektrik, jenengan buat alat setrum ikan aja Pak. Nah, nanti pasien disabeti dengan setrum ikan. Kalau perlu disetrum dengan sutek. Kalau semua terapi listrik sama loh ya, berbeda, tergantung alatnya. Dan alat kita adalah tubuh manusia ciptaan Allah. Belum lagi sifat dasar alat. Ini saya membandingkan biar jenengan yakin Pak bahwa tubuh jenengan itu alat yang luar biasa ciptaan Allah. Sifat dasar dari alat, kalau alat-alat berbasis komponen elektro, dia sifatnya statis. Walaupun robot canggih, dia hanya bekerja sesuai dengan programnya saja. Motor saja misalnya sudah diprogram 1 liter untuk 40 kilo. Sekarang diisi 1 liter, bisa untuk 40 kilo. Setahun yang akan datang diisi 1 liter, ya tetap bisa untuk 40 kilo. 3 tahun yang akan datang diisi 1 liter, ya tetap untuk 40 kilo. Itu namanya statis. Tapi kalau tubuh manusia sifatnya dinamis, berkembang. Misalnya sekarang bapak-bapak belajar lari, pengen jadi atlet lari. Saat ini mungkin lari 100 meter capek. Coba lari terus selama 1 tahun, saya yakin 1 kilometer gampang. Betul tidak? Sifatnya berkembang. Latihan terus selama 3 tahun, saya yakin 10 kilometer itu juga gampang. Berkembang Pak, nggak cuma 100 meter terus. Namanya berkembang, namanya dinamis, tidak harus naik terus. Ketika nanti sudah bisa 10 kilometer, kok berhenti latihan selama 5 tahun. Nanti lari 100 meter, capek lagi. Paham ya model seperti itu ya? Tubuh kita itu dinamis, tergantung dilatih atau tidak. Tubuh kita sebagai alat bioelektrik sama. Semakin Bapak Ibu tuh sering terapi pakai bioelektrik, tubuhnya terupgrade dengan sendirinya. Seperti lari, saat ini mungkin karena VO2-nya ya, kapasitas paru-paru untuk oksigennya masih segitu, jadi capek. Ketika kita lari terus, dia akan berkembang. Ketika kita nerapi bioelektrik terus, tubuh kita pun akan berkembang, menyesuaikan sampai nanti semakin lama jenengan semakin bisa menguasai setrum yang besar, termasuk semakin sehat. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan sering-sering terapi bioelektrik, nanti membuat ginjalnya sakit, membuat pengeroposan tulang dan sebagainya. Saya 20 tahun Pak Lasno, Bunti Pak Lasno, itu sudah lebih dari 13 tahun. Efek sampingnya bagaimana? Selama ini alhamdulillah efek samping kita nggak merasakan. Yang bahaya itu adalah efek depannya. Karena ada efek depannya Pak. Tanyakan nanti teman-teman yang Pak Lugio siap-siap ya pasien yang hari 15, hati-hati setahun yang akan datang. Efek depannya luar biasa. Wah, berarti yang ibu, kalau gitu suami saya nggak usah belajar bioelektrik saja deh. Nanti bahaya. Yang ibu-ibu kalau nggak percaya, saya kasih nomornya misalnya Umunisa. Umunisa ini sudah 2 tahun ini terapi BI setiap hari. Bagi ibu-ibu yang rutin terapi bioelektrik itu ternyata payudaranya tambah kenceng dan itu tambah rapet. Betul Pak? Kalau nggak percaya, nanti tak kasih nomornya. Bahkan ada Umu Aish. Beliau ini adalah istri kepala BPN Purworejo. Beliau sudah menepus. Kalau mau melayani suaminya harus pakai tambahan minyak. Setelah dia bergabung dengan Perti, sering terapi suaminya, setiap hari terapi,
minyaknya muncul lagi secara alami dan dia sekarang menstruasi lagi. Luar biasa Pak.